Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah pagi ini kita kaji suratul Balad. Suratul Balad itu suratul Makkiyah, surah yang turun ketika Nabi masih di kota Mekkah. Jadi berarti sebelum beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, insyaallah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Huruf lam, huruf tawassud, ya, baina syiddah wa rakha. Keluar dari salah satu ujung tepi lidah. Gitu. Kemudian alif mad di sini temu dengan hamzah di dalam di beda kata, maka menjadi mad jaiz munfasil. Hamzah huruf syiddah dan jahar. Qaf huruf syiddah dan jahar. Di sini qalqalah sughra, ya, karena terletak di tengah. Uqu, ya, jadi pantulannya tetap mengalir walaupun dia huruf syiddah. Sin huruf shafir sughra, sin mim tawassud. Kemudian ba syiddah dan jahar. Ha huruf hamzah dan rakhawah. Bihadzal alif lam al-qamariyah, dibaca jelas. Ba syiddah dan jahar. Balad qalqalah kubra karena di akhir ayat. La uqsimu bihadzal balad. Coba baca sama-sama. Iya. Di huruf ha jelas, ya. Huruf hamas dan rakhawah. Ha keluar di pangkal tenggorokan. Bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Qalqalah surah atau kubra tipis karena adalah huruf tarqiq. Jadi baca sekali lagi. Taib. Maknanya aqsamallah bil baladil haram alladhi huwa Makkah al-Mukarramah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh telah bersumpah. Aqsama itu bersumpah dengan balad yang dimaksud di sini adalah baladil haram, yaitu Makkah al-Mukarramah. Tentu Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluk. Boleh bersumpah, itu merupakan keistimewaan bagi Allah. La uqsimu bihadzal balad.
wa anta hillun bihadzal balad. Huruf waw, rakhawah dan jahar. Hamzah syiddah, nun sukun dan ta ikhfa. Kenapa dibaca tipis di sini? Karena ta huruf tarqiq. Berarti tidak terangkat suara ke langit-langit atas, ya. Gitu. Kan. Enggak boleh tebal. Bagian punggung lidah tidak terangkat ke atas. Tapi di sini tipis. Ta syiddah dan hams. Ha huruf hams sudah khawah. Hillu tanwin ketemu dan ba iklab. Berarti ya iklab membalikkan bunyi, ya. Tapi cara membacanya bibirnya rapat tapi tidak ditekan. Hillu bihadza, ha huruf hams dan rakhawah dan jahar. Bihadzal balad, bihadzal balad, wa anta hillun bihadzal balad. Coba silakan. Ang
ahad. Hamzah syiddah. Ya huruf rakhawah dan jahar. Ha huruf hamz dan rakhawah. Ayahsabu allam. Sini idgham bila gunnah juga. Ya berarti masukkan bunyi nun dalam huruf lam, huruf tanpa dengung. Allam mim sukun kemudian dia idhar. Ya. Berarti bibirnya rapat dan ditekan. Alam yarahu ahad. Matsilah tawilah. Ya, asalnya dua harakat tapi karena ketemu dengan hamzah maka dia dibaca boleh sampai 5 harakat, minimal 2. Alam yarahu ahad. Ha. Keluar dari tengah tenggorokan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Coba sama-sama. Baik. Baik, apakah mereka mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Apakah manusia mengira ya, bahwasanya tidak ada seorang pun melihat perbuatan yang ia lakukan? Ya, tentu jawabannya tidak. Ya, wa annahu la yuhasab. Dan apakah mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dihisab fi malihi berkaitan dengan hartanya? Min aina iktasabahu, tetap dia akan dihisab berkaitan dengan harta. Ya, dari mana dia peroleh? Ya, dia habiskan harta yang banyak. Ya, dia menggunakannya semaunya seakan-akan ya, dia mengira bahwasanya harta yang ia habiskan, harta yang dia gunakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah, ya, dia beranggapan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ya, maka hadirin sekalian, itu satu kekeliruan yang besar. Ya, ketika seseorang dianugerahkan harta oleh Allah, atau ketika seorang tidak peduli dengan cara apa dia menghasilkan harta. Ya, padahal kelak dia akan ditanya min aina iktasabahu, dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana engkau belanjakan. Baik. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Hamzah jelas syiddah dan jahar. Lam tawassul mim ketemu dan nun idhar juga. Idhar syafawi, bibirnya rapat dan ditekan. Alam naj'al qalqalah sughra. Berarti pantulannya mengalir, ya. Naj'al syiddah dan jahar, bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Jadi tidak ada udara yang mengalir ketika menyebut huruf jim. Naj'al lahu 'ainain. Ini mad lin. 'Ainain. Ya, keduanya mad lin, tapi ketika di akhir ayat menjadi mad arid lis sukun. Bukankah kami telah menjadikan baginya 2 mata? Alam naj'al lahu 'ainain. Coba silahkan. Bukankah kami telah menjadikan baginya ya naj'al lahu 'ainain yabsiru bihima, dengan kedua mata dia dapat melihat. Dengan kedua matanya dia dapat melihat. Itu tentu melihat akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, afalam yanzuru ilas sama, mengapa mereka tidak melihat ke langit? Bagaimana Allah membangun? Ya, kaifa baninaha, bagaimana Allah membangunnya? Ya. Jadi hadirin sekalian,
ketika seorang hamba menggunakan kedua matanya melihat akan kebesaran Allah, ya, maka pasti dia meyakini segala yang ia perbuat itu kelak ada yang melihatnya dan dia akan mendapatkan balasan. Walisanan wa syafatain. Huruf waw rakhawah dan jahar. Lam tawassul sin huruf safir sughra. Nun tawassut baina syiddah wa rakhawah. Tanwin ketemu dengan waw idgham bi gunnah. Walisanan, itu ya, idgham bi gunnah. Jadi sempurna bunyi dengung di hidung. Walisanan wa syafatain. Sya, luar di tengah lidah. Fa, huruf hamas, luar perut bibir, bawah bagian dalam, nempel pada ujung gis di atas. Wa syafatain. Tain. Sini sad waqaf menjadi mad arid lisukun, asalnya mad lin. Tetap baca panjang, ya. Wa lisanan wa syafatain. Coba silakan. Baik. Lisan itu lidah. Syafatain dua bibir. Ya. Walisanan wa syafatain yatahaddatsu biha. Dengan lidah dan dua bibir maka ia bisa berbicara. Bisa berbicara dengan jelas. Mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ya, tentu dia mengungkapkan isi hati itu dengan lisan dan dengan syafatain. Itu merupakan karunia Allah kepada seorang hamba. Ya. Tanpa itu semua tentu manusia itu akan menjadi naqis, ya, cacat. Baik. Maka sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa berbicara karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya lisan dan dua bibir. Wa hadainahun najdain. Huruf waw rakhawah dan jahar. Ha. Ya, wa ha. Dal huruf syiddah dan jahar. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ya, sebelumnya fathah, di sini mad lin. Wa hadainahun hadai. Jadi dal tidak cenderung ke ya. Tetap jelas. Ini mad lin, ya. Nun tawassut. Baina syiddah wa rakhawah panjang dua harakat. Kemudian alif lam asyamsiyah berarti diidghamkan. Wa hadainahun qalqalah sughra. Tengah lidah terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Najdain. Sini mad lin juga asalnya. Tapi karena di akhir ayat menjadi mad arid lis-sukun. Panjang sama. Boleh sampai 5 harakat, minimal 2. Wa hadainahun najdain. Silakan. Jangan nggak boleh ada angin yang lepas. Coba sekali lagi. Wa hadainahun najdain. Ya. Usahakan nggak boleh lepas udaranya, ya, karena dia bukan huruf hamas, dia huruf syiddah dan jahar. Dan kami memberikan hidayah, ya. Arrafnahu at-tariq, tariqal khair wa tariqal batil. Hadaina maknanya arrafnahu, kami pahamkan, ya. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Najdain, dua jalan. Ya.
berikut penjelasannya. Mana itu jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Jadi kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ya secara jelas ya bahwasanya jalan kebaikan Allah menerangkannya sejelas-jelasnya, demikian juga jalan keburukan. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada satu kebaikan pun yang dengannya akan mendekatkan seorang hamba kepada surga, melainkan aku telah menerangkan. Ya. Demikian juga tidak ada keburukan yang dengannya seseorang akan masuk atau seseorang akan dimasukkan ke neraka, melainkan Nabi telah memperingatkan. Ya, jadi dua jalan tersebut Allah terangkan. Ya, tinggal manusia ya, memilih yang baik, jalan yang benar atau jalan yang sesat. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Fa tipis ya, lam tawassul. Di sini qalqalah sughra tebal karena qaf termasuk huruf tebal. Falaqtahamal ya. Lam tipis tetap enggak boleh ditebalkan karena pengaruh qaf. Falaqtahamal aqabah. Mengalir nih, keluar tengah tenggorokan. Aqabah, qafnya tebal. Ba tipis. Ta marbutah di sini di saat waqaf itu menjadi ha ya. Falaqtahamal aqabah. Coba silakan. Ya. Tetapi dia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Ya. Taib. Wahuwa yaitu dia mutalib ya bi an yatajawaz, bahwasanya dia mencari jalan ya al-uqbah, jalan yang mendaki lagi sukar. Ini pilihan ya, pilihan yang dia pilih. Allah telah menunjukkan dua jalan, tapi dia memilih jalan al-aqabah. Dijelaskan ya dalam bahasa Arab artinya jalan yang ada di sela-sela gunung. Itu berarti jalan yang sulit ya untuk dilalui. Kenapa dia harus memilih jalan demikian padahal ada jalan yang terang yang jelas gitu. Baik. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Huruf waw, rakhawah dan jahar. Wa ma mim tawassul. Ya. Panjang. Di sini asalnya dua harakat tapi karena ketemu dengan hamzah maka menjadi mad jaiz munfasil. Boleh dibaca sampai 5 harakat. Wa ma adraka tipis qalqalah sughra, yang tebal huruf ra. Adraka mal alif lam al-qawarih jelas. Mal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Coba silakan. Ya. Oh, jalan yang sulit di sini maksudnya adalah yaitu dia harus mengalahkan hawa nafsunya untuk menempuh jalan yang sulit tersebut agar dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berlawanan dengan keinginannya, dengan hawa nafsu. Ya. Jalan yang mendaki yang dimaksud adalah yaitu jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada surga. Jalan tersebut banyak rintangan dan tantangannya. Ya, maka
Di sini wa ma adraka, tahukah kamu ya apa itu jalan yang mendaki dan sukar tersebut? Adraka ay a'lamaka, apa yang kau ketahui ayuhar rasul, bal aqabah allati 'alaiha an yaqta'aha liyadkhulal jannah. Ya, jalan yang mendaki dan sukar tersebut harus dia menempuhnya agar dia supaya dia masuk surga. Gitu. Jadi diibaratkan kalau jalan menuju surga yaitu jalan yang mendaki, sementara jalan menuju neraka itu jalan yang menurun. Ya, jadi lebih sulit. Dia harus melewati rintangan dan tantangan ya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena semua amalan-amalan yang bertentangan dengan amalan-amalan menuju surga itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Seperti dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan bahwasanya huffatil jannah bil makarih. Jadi surga itu diliputi oleh amalan-amalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara wajibatin nar bisyahawat. Sementara neraka itu ya diliputi oleh amalan-amalan yang sesuai dengan nafsu seseorang. Na'udzubillah. Baik. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Fa tipis. Ya, fa. Perut bibir bawah bagian dalam menempel pada ujung ya. Ujung gigi seri atas. Kaf syiddah dan hamas. Fakku itu ya, bagian tengah yaitu pangkal lidah yalihi ya, bagian pangkal lidah itu setelahnya menempel pada langit-langit yang lunak dan keras bersamaan. Fakku raqabah, ra-nya tebal, qaf juga demikian, ba yang tipis. Raqabah, fakku raqabah. Coba diulang. Tipis. Fakku raqabah, yaitu melepaskan. Fak itu membuka. Raqabah, raqab itu asalnya leher, ya, tapi di sini dimaksudlah melepaskan perbudakan. Ya. Fakku raqabah maknanya melepaskan perbudakan. Fakku raqabah. Ya. Taib. Ini diantara jalan yang sulit tersebut adalah membebaskan seorang budak. Ya, Islam adalah agama yang menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Makanya sangat besar pahala bagi seseorang yang membebaskan hamba sahaya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, ketika Bilal ya, Bilal tadinya hamba sahaya yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena dia masuk Islam, kemudian ketika ketahuan oleh majikannya, maka dia disiksa. Sehingga Abu Bakar lah yang memerdekakannya. Sehingga Bilal pun ya selamat dari dari adziyah, ya. Bisa lepas dari siksaan yang dilakukan oleh pemuka Quraisy terhadapnya, karena majikannya tidak menginginkan Bilal masuk Islam. Fakku raqabah ini termasuk jalan yang sukar dan sulit tersebut ya, di antara jalan-jalan yang sukar itu melepaskan perbudakan. Fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Hamzah syiddah a, waw sukun sebelumnya fathah, di sini mad lin a, tidak cenderung ke waw ya. Au qalqalah sughra, ain tawassut, it'amu
au it'amu. Tetap tebal ya, to, karena dia huruf isti'la. Maka walaupun sebelumnya kasrah tetap baca tebal. Ain tawasud, a au it'amu. Tanwin kemudian fa ikhfa. Di sini dibaca tipis karena fa termasuk huruf tarqiq. Fi yaumin, ya rakhawah waskun sebelumnya fathah madlin. Yaumin, tanwin kemudian dha ikhfa juga dibaca tipis. Zi panjang 2 harakat, huruf apa? Rakhawah dan jahar. Zi mas ghabah. Mas tipis mimnya. Sin juga demikian. Gha huruf rakhawah dan jahar. Gha keluar ujung tenggorokan. Mas ghabah. Ba tipis. Yang tebal huruf gha, ya. Jadi huruf yang sebelumnya atau setelahnya tidak boleh ditebalkan. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Silakan. Iya, baik. Gha mengalir. Dhi masghabah. Baik. Kemudian amalan yang sulit tersebut yang merupakan amalan yang akan menghantarkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi makan pada hari itu terjadinya kelaparan. Ya. Au it'am, an yut'ima fi yaumin maja'ah. Pada hari seseorang yang mengalami kelaparan. Ya. Itu hari di saat terjadi bencana dan lain sebagainya. Ya, maka manusia mengalami musibah dan bencana sehingga mereka di antara bencana yang mereka alami adalah kelaparan. Maka orang yang diberikan harta oleh Allah, maka dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya untuk memberi makan mereka yang membutuhkan makanan. Ya. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. It'amu ta'am fadilah wa huwa ma'a sya'ab alladhi huwa al-ju'. Ya, memberi makan adalah kemuliaan yang jika disertai dengan kelaparan yang amat sangat, ya, kelaparan yang sangat amat, maka lebih mulia bagi seseorang. Jadi memberi makan itu satu kemuliaan, tapi ketika memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, ya, sangat lapar, maka itu kemuliaannya lebih besar, afdal, ya, itu lebih besar. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Baik. Jadi ingat, memberi makan itu kemuliaan, tapi memberi makan orang yang sangat kelaparan itu jauh lebih mulia, ya, atau orang yang membutuhkan makanan itu jauh lebih mulia dibandingkan beri makan kepada seseorang yang, ya, yang fakir, hanya biasa gitu. Baik. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Ya huruf rakhawah dan jar ta, syiddah dan hamz. Panjang 2 harakat, ya sebelumnya kasrah mad tabi'i. Yatiman, mim tawassut, tanwin kemudian dha ikhfa. Yatiman dha panjang 2 harakat. Ya, ujung lidah di ujung gisri atas. Huruf rakhawah dan jar. Maqo, mimnya tipis yang tebal, huruf qafnya. Ya, maqrabah. Maqrabah. Padulannya tetap mengalir. Yatiman dha maqrabah. Coba silakan.
dza maqrabah. Baik. Yatiman, seorang anak yatim, ay tiflan faqada abahu lahu bihi qarabah. Jadi anak kecil yang belum balik telah kehilangan orang tuanya, telah meninggal bapaknya, abahu, ya, dan yatim tersebut juga merupakan kerabatnya. Ya, itu amalan yang akan menghantarkannya ke surga. Dia memberi makan atau membantu anak yatim yang ada hubungan kekerabatan bagi dengannya. Baik. Yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Hamzah syiddah a. Waw sukun sebelumnya fathah, mat lin. Aw gitu ya. Mim tawassus, sin huruf shafir sughra. Miskinan, ki panjang 2 harakat, tanwin kemudian za ikhfa juga. Di sini juga tipis. Ya, karena za huruf tarqiq. Mad, mimnya tipis. Ta juga sama. Mad rabah, syiddah dan hamas, ya. Mad rabah. Au miskinan dza matrabah. Silahkan. Au iya. Au miskinan dza matrabah. Ya. Matrabah diambil dari kata turab. Matrabah diambil kata turab yang artinya tanah. Ya, atau orang miskin yang sangat matrabah, ya. Miskin yang sangat fakir. Ada orang miskin tapi ini sangat fakir, fakiran, laisa lahu syai'. Ya, dia sudah miskin. Dia nggak punya apa-apa, ya. Laisa lahu syai'un yamlikuhu, nggak ada yang ia punya. Ya, benar-benar miskin, nggak punya tempat tinggal. Kemudian tidak punya, ya, penghasilan sama sekali. Berarti benar-benar miskin. Maka ini juga, ya, apa namanya? Ini juga termasuk amalan yang akan menghantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ta, huruf hamas dan rakhawah. Ujung lidah di ujung gisri atas. Thumma ditahan 2 harakat. Gunnah. Kaf syiddah. Kana minal ladzina. Mim tawassud. Ya, nun juga termasuk huruf tawassud. Alladzi panjang 2 harakat, nun tawassud. Thumma kana minal ladzina amanu. A panjang 2 harakat, mim tawassud. Ma, nun juga huruf tawassud. Amanu. Kemudian waw, rakhawah dan jahat. Wa tawa, ini suasana tipis, ya. Wa tawasaw bis sabri. Qalqalah atau huruf shafir kubra. Sa. Ya, huruf yang desisnya paling kuat. Bis-sabiri, qalqalah sughra, pantulannya kecil. Wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, mimnya tipis yang tebal, huruf ra. Marhamah.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Coba, kalau nggak sampai nafas boleh berhenti sabr, ya. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. Coba. Sabir. Ya, tipis ya. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Mimnya tipis. وتواصوا بالمرحمة. Tayyib. Tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Karena berarti dahulu ketika hidupnya di dunia, kana minal ladzina amanu billah. Ini yang pertama. Ya, dia beriman kepada Allah. Gitu. Dia berbuat baik, memberi makan, memerdekakan hamba sahaya. Ya. Kemudian juga membantu anak yatim, orang miskin, ya, dan juga kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tapi dia berbuat baik kepada sesama, maka dia akan mendapatkan balasan hanya di dunia, gitu, ya. Dia akan mendapatkan balasan di dunia, ditambahkan hartanya, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesenangan dunia. Ya. Itu bagi mereka yang tidak beriman. Tapi kalau mereka yang beriman, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, berbuat baik, di samping dia berbuat baik, juga dia beriman kepada amanu billahi wa awsa ba'dhum ba'dha, dan saling mewasiatkan satu sama lain dengan kesabaran, ya, satu sama lain dengan kesabaran. Baik. Bisabri ala ta'ah, yang pertama, ya, mengajak atau mendorong seseorang sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat, serta, ya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, ya, wa 'alal bala. Berarti sabar itu ada tiga, ya. Ala ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan, wa 'anil ma'asi, dan sabar dalam meninggalkan maksiat, wa 'alal bala, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Kemudian watawassaw bil marhamah. Wa'ausa ba'dhum ba'dha birrahmati bi'ibadillah. Ya, dan juga saling mewasiatkan agar senantiasa berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, berkasih sayanglah kamu dengan hamba Allah, dengan yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya. Jadi seperti itu. Tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan orang yang tidak punya kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, tidak dibiarkan begitu saja. Dia tetap menasihatinya, ya, mengajaknya untuk
untuk berkasih sayang. Gitu ya. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Bahkan seseorang jika menyayangi, ya, jika engkau mengasihi, maka Allah akan merahmatimu. Syah itu syatun, syat itu apa? Syah itu kambing. Ya. Di saat seorang menyembelih, misalnya menyembelih kambing, dia punya kasih sayang di hatinya terhadapnya, maka rahimakallah, Allah juga merahmatimu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, ya. Dalam kitabnya Adabil Mufrad. Gitu. Kasih sayang kepada hewan, kepada yang lainnya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan mengasihinya, mengasihi hamba tersebut. Gitu. Termasuk jangan memisahkan binatang dari induknya. Gitu, ya. Kalau kebiasaan kadang kucing, kan kucing yang kecil belum bisa mandiri, langsung karena mungkin ya dia merasa risih, akhirnya dia dibuang anaknya, dipisahkan anaknya dari induknya. Maka ini orang seperti ini tidak ada kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak boleh demikian. Kalaupun mau dibuang, maka dibawalah ibu dan anak-anaknya semua. Agar anak-anaknya tidak kehilangan induknya. Ya, kalau kehilangan induknya, otomatis dia telah kehilangan kasih sayang dari induknya. Dan ini terjadi, ya. Misalnya kita di mana-mana lihat kucing masih kecil, itu sudah terlantar di jalanan. Siapa yang buang itu? Orang yang tidak punya kasih sayang. Maka ini tidak boleh, ya. Baik. Jadi kita disuruh untuk senantiasa berbuat baik, ya, mengasihi hamba-hamba Allah dan juga mengasihi ciptaan Allah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Hamzah syiddah, lam tawassud. Ulaika, sinimat wajib muttasil, ya, itu 6 harakat, tidak boleh kurang. Ulaika, i jelas, ya, kaf syiddah dan hamas. A-nya tipis, sodnya yang tebal. Ashabul maimanah. Mim tawassud, kena syiddah rakhawah. Ya, maimanah. Coba sama. Ulaika ashabul maimanah. Coba silakan sama-sama. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan saling berpesan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, adalah golongan maimanah, itu golongan kanan. Berarti golongan kanan adalah golongan yang selamat. Ya, maimanah maksudnya golongan kanan. Gitu. Jadi kriteria dan ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya sampai terakhir, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya mereka itulah golongan kanan, ya, golongan yang pasti akan selamat pada hari kiamat kelak, ya. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Huruf waw rakhawah dan jahar. Walladzina kafaru, kaf syiddah, ya, fa huruf hamas dan rakhawah. Kafaru, ru tebal panjang 2 harakat, nah waw sukun sebelumnya dhammah. Bi ayatina,
jelas hamzah. A, ya sama panjang 2 harokat. Hum, ha tidak cenderung ke khaysyum. Hum, itu mim sukun tebal dan hamzah izhar syafawi. Ashabul, A-nya tipis, shad yang tebal. Ha juga dibaca tarqiq. Ashabul mash'amah. Mash'a tipis ya. Mash'amah. Taib. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Coba silakan. Baik. Walladzina kafaru, dan mereka itu walladzina kafaru, orang-orang kafir, ingkar biayatina, terhadap ayat-ayat kami al-munazzalah, ayat-ayat kami yang diturunkan ala rasulina, kepada rasul kami, hum ashabus shimal, mereka itulah golongan kiri ya. Jadi di akhirat kelak ada 2 golongan. Ada maimanah, golongan kanan, dan juga golongan kiri. Golongan kanan adalah golongan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan kiri, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan ya, kemurkaan dan siksaan Allah dikarenakan mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, kufur maknanya ingkar. Ya, mereka mengingkari ayat-ayat biayatina, ayat-ayat kami. Ya. Jadi mereka mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mengingkari perintah Allah, mengingkari ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka balasannya di akhirat mereka termasuk golongan kiri ya. Jadi golongan kiri itu ada hukumannya ya. Kalau golongan kanan dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang, tapi kalau golongan kiri dia akan mendapatkan azab dan siksaan. Alaihim narum muqsadah. Ain tawassud, lam dia huruf tawassud, ya sukun sebelumnya kasrah, mad lin. Alaihim, mim sukun dan nun apa? Izhar syafawi, bibirnya rapat dan ditekan. Narum, nun tipis, na, ru tebal, tanwin kemudian idgham bi gunnah. Artinya bibirnya rapat dan ditekan juga. Narum, mu ya, hamzah syiddah dan jahar ditahan. Mu sadah, shadnya yang tebal, dal tipis ya. Ta juga demikian, dibaca tarqiq. Alaihim narum muqsadah. Coba silakan. Ya, bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya, mengingkari kebenaran, maka bagi mereka narun, itu api neraka, muqsadah maknanya mughlaqah. Narun mughlaqatun yaumal qiyamah ya, yu'adzibuna fiha, mereka akan diazab di dalamnya. Jadi api neraka itu yang tertutup rapat ya, mereka disiksa di neraka dalam keadaan nerakanya tertutup rapat gitu. Itu balasan bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بلد qalqalahnya jelas وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة tebal وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
عليهم نار مؤصدة. طيب إلى هنا. Subhanak. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. طيب إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.